Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita coba menghitung diskon di Excel ya. Kita perhatikan di keterangan, harga berdasarkan item dan jumlah kuantiti. Harga di sini di kolom E. Selanjutnya potongan didapat apabila sesuai syarat ketentuan item beserta kuantiti. Nah, di sini kan beserta ya, berarti ada dua logika di kolom C dan kolom D untuk mengetahui potongan di kolom F. Berikutnya jumlah yang dihasilkan merupakan ada atau tidak suatu diskon. Nah, jumlah di sini kita gunakan contohnya dua opsi di kolom G dan kolom H. Sementara kolom I yaitu besarnya harga potongan yang kita pengen tahu dari berdasarkan potongan persennya. Nah, di sini kita lengkapi rumus if, kita bantu dengan N. Logical 1 kita ambil sel C4 tanpa absolut, sama dengan, kita ambil tabel referensi yaitu item juga di sel keempat, teman-teman. Jadi kita samakan item dengan item ya. Kita gunakan dua absolut di sel keempat, di koma, logical kedua kita ambil sel D4 tanpa absolut, sama dengan, kita sesuaikan dengan minimal ordernya yaitu sel M4. Kita gunakan lagi dua absolut. Di fungsian ini kita bisa kurung tutup dulu, titik koma kita selesaikan value if true dari fungsi if. Kita klik di sini N4, kita gunakan dua absolut, lalu titik koma ya. Di sini kan contohnya ketentuannya berlapis ya teman-teman. Supaya kita nggak panjang ketiknya, kita bisa blok aja rumus if ini sampai dengan ke titik koma, lalu kita paste setelah titik koma teman-teman. Tinggal kita fokus, kita rubah di bagian dua absolut ya. Jadi kita ganti sesuai sel masing-masing. Kita ganti menjadi K5, M5, dan juga N5 ya. Lalu kita paste lagi setelah titik koma, kita ganti menjadi 6, M6, dan juga K6 ya. Kita paste lagi, kita ganti ke 7, M7, dan juga K7 teman-teman. Nah, lalu kita paste lagi setelah titik koma, kita ingat sama-sama yang kita rubah di bagian dua absolut, karena untuk yang lain kita nggak usah ganti ya. Setelah titik koma, kita lengkapi value false-nya, tanda kutip 2, tidak ada potongan. Jadi kalau di luar semua ketentuan ini, maka hasil yang dikembalikan adalah tidak ada potongan ya. Jangan lupa kita sama-sama ingat, kita awali tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip lagi. Untuk kurung tutupnya kita lengkapi 5, karena kita contohkan rumusnya if-nya ada 5. Di sini kan belum ada potongan ya. Kita lengkapi item 1, kuantitinya 1. Nah, di sini harganya 200.000, sama ya dengan tabel referensinya. Nah, untuk kuantiti kita ganti 3, hasil juga ada, belum ada potongan. Tapi kalau kita ganti 2, berarti mendapatkan potongannya 10% ya. Jadi sini membacanya adalah, jika C4 item 1 sama dengan tabel referensi yaitu K4, item 1 juga, dan sel D4 di sini kuantitinya sama dengan tabel referensi yaitu minimal order di M4, maka yang didapat adalah N4 yaitu potongan persennya. Jadi membaca seperti itu ya. Sementara untuk event yang lain juga sama. Nah, di sini untuk menjumlahkannya, kita gunakan aja cara yang lebih simpel. E4, kita kurangi, lalu kurung buka, kita ambil sel F4, kita kalikan dengan E4 lagi, teman-teman. Nah, di sini hasilnya 360.000 ya. Tapi hasilnya beda lagi kalau ternyata dia nggak ada potongan. Dia value di sini, teman-teman. Tapi rumus seperti ini lebih simpel, bisa kita fungsikan. Kalau ternyata di datanya ini kita nggak ada ketentuan khusus ya, teman-teman. Jadi lebih simpel dan lebih pendek. Tapi kalau ternyata ada ketentuan khusus, kita gunakan aja jumlah cara untuk yang akan kita bayarkan dengan penggunaan fungsi if. Logical test kita ambil F4 sama dengan kita ambil sel N9 2 absolut, titik koma, kita ambil value true di sini E4 lagi teman-teman. Titik koma, kita ambil lagi sini E4-nya, lalu kita kalikan, kurung buka 100%, kita kurangi dengan sel F4. Nah, sini dia tetap bisa menghasilkan jumlahnya akan kita bayarkan 200.000. Walaupun di sini nggak ada potongan ya. Jadi membacanya jika F4 di sini sama dengan tidak ada potongan, maka akan diambil harga asli. Tapi kalau ternyata ada potongan, maka tolong kalikan dari pengurangan persennya. Nah, di sini kan kita menggunakan kurung buka di persen ya, supaya dia mendahulukan persennya dulu pengurangannya, baru dikalikan dengan sel M4. Nah, 100% di sini bisa kita ganti jadi angka 1, teman-teman. Kita ganti ya. Di 1, hasil juga sama 200.000. Karena angka 1 sini dia mendeteksi dan menyamakan 1 dengan 100%. Kenapa bisa sama? Karena dia menguranginya dengan sel M4 yang berkaitan dengan persen juga. Nah, di sini kita tinggal kembali lagi ke teman-teman, rasa lebih mudahnya yang mana ya. Untuk harga potongan, supaya kita bisa tahu berapa ya potongan yang kita tahu nih, kita langsung kali aja di sini F4, kita kali dengan sel E4, teman-teman. Nah, di sini kan value karena kita mengkalikannya dengan tidak ada potongan, yaitu berupa teks. Kalau kita ganti 2,
Baru ini menghasilkannya harga potongannya 40.000, teman-teman. Ini kita ganti aja ya, jadi accounting, kalau decimal places-nya kita ganti aja 0. Nah, di sini di video sebelumnya sudah disampaikan untuk menghilangkan hasil value dari rumus yang kita gunakan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya di sini kita tinggal copy aja dari potongan sampai ke harga potongan. Lalu untuk di bagian item dan kuantitinya kita bisa sesuaikan ya. Ini kita copy aja. Kita ganti sini 4, 5, 6, dan 7. Kita perhatikan di sini sama ya. Item 2 minimal order 4, diskonnya 15%. Untuk item 3, 5, potongannya 20% sama, sampai dengan ke item 5, 30%. Sama ya teman-teman. Tapi kalau kita ganti nilai di atasnya seumpama 8, tentu dia nggak ada potongan ya. Ataupun nilai di atasnya. Ataupun di bawahnya seumpama 6, juga sama. Jadi harus sesuai dengan ketentuannya itu 7 di sini. Nah, di sini untuk fungsi if kita menggunakan dari sel masing-masing, kita nggak ngetik secara spesifik ya. Fungsinya adalah supaya kalau ada ketentuan baru atau peraturan baru, tinggal kita sesuaikan aja dari nama ataupun harga dan juga potongannya. Begitu juga dengan minimal order. Nah, di sini kalau kita sesuaikan potongannya seumpama 5% ya, atau kita ganti menjadi 25%, maka tinggal kita ganti aja dari tabel referensinya. Jadi sini kita lebih mudah untuk rumus if kita nggak usah ganti lagi ya. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau kalian menyukai video ini, silahkan like dan subscribe. Untuk ada pertanyaan lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf untuk ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.